Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 24 Januari 2022. Hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Perkataan Yesus ini muncul ketika dia dituduh ahli-ahli Taurat kerasukan Beelzebul. Beelzebul diterapkan pada dewa Baal. Beelzebul searti dengan dewa lalat dan merupakan nama ejekan dewa Baal-Zebul, yaitu sang penguasa, saingan utama Allah Israel. Di kemudian hari, dewa ini sangat dibenci oleh orang Israel yang dilambangkan dengan iblis. Yesus pun langsung menggantikan dewa Beelzebul dengan menyebut iblis. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus berani menentang para ahli Taurat? Tentu saja karena di dalam diri Yesus ada kekuatan yang tidak terkalahkan, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Maka orang yang kerasukan oleh roh iblis kini digantikan olehnya dengan kerasukan Roh Allah. Sehingga kini kekuatan Yesus yang terletak pada kepatuhan dan kesetiaannya pada Roh tinggal dalam diri orang itu. Roh Kudus menghancurkan segala yang tidak baik, yang menghalangi kerajaan Allah. Dengan demikian, kini kita semakin disadarkan bahwa tidak ada yang menghalangi karya Allah dalam diri setiap orang kalau dia didiami, diterangi, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus melampaui segala tantangan dan persoalan. Kekuatan iblis tidak akan melampaui kekuatan Roh Kudus. Jikalau kekuatan iblis 99%, maka kekuatan Roh Kudus memiliki kekuatan 100%. Maka tetaplah Roh Kudus lebih berdaya dan berkuasa. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menyadari bahwa kita semua sudah dibaptis dan menerima Roh Kudus, sehingga segenap pengikut Yesus mempunyai tugas dan kewajiban untuk patuh dan setia pada Roh itu. Sebagai pengikutnya, kita tidak perlu takut akan kekuatan roh jahat yang ada di tengah kehidupan kita, karena Roh Kudus selalu menuntun kita. Percayalah bahwa Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi daya kuat kuasanya, karena Roh itu berasal dari Allah sendiri. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita selalu bersyukur
kepada Tuhan yang selalu mencurahkan rohnya kepada kita, sehingga kita berdaya untuk melawan iblis-iblis dengan segala macam ragam perwujudannya. Percayalah bahwa kita tidak akan merasa takut bila berhadapan dengan kuasa kejahatan, karena kita yakin dan percaya bahwa Roh Allah pasti akan menang. Roh Kudus akan mengalahkan mereka semua. Maka marilah kita mengusahakan terus-menerus untuk patuh setia kepada pimpinan roh itu, dan selalu mengusahakan dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, yang mana semuanya demi kemuliaan nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku percaya akan daya kuasa-Mu yang dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan iblis di dunia ini. Maka curahkanlah senantiasa Roh Kudus-Mu dalam diriku, sehingga aku mampu hidup sesuai dengan tuntunan-Mu kini dan sepanjang segala waktu. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.